bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan merosot di tengah penurunan kasus yang dilaporkan terjadi pada kali ini. Bagaimana mewaspadai kelonjakan kasus dengan adanya tren penurunan kesadaran penerapan protokol kesehatan yang dilaporkan. Kami cumai anggota Komisi 9 DPR RI Pak Rahmat Handoyo dan juga anggota tim pakar komunikasi publik dan pakar bidang perubahan perilaku Satgas COVID-19 Dr. Suko Widodo. Pak Rahmat, selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Kita sapa juga ada Pak Suko Widodo nih dari Surabaya. Selamat malam Pak Suko Widodo. Malam Mas Rahmat. Sehat ya Pak Suko ya. Alhamdulillah. Ya, saya ke Pak Rahmat Handoyo dulu. Pak Rahmat, benar tidak kalau sekarang mulai ada kayak dalam tanda kutip ya, melupakan bahwa pandemi masih berlangsung, Pak Rahmat? Ya, pertama tentu kita mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat ya. Dengan bergandengan tangan, kita bersabar, kita mengalami suatu tren yang sangat positif. Terima kasih. Itu kita hormati semuanya, berkat pemerintah, juga semua pihak dan masyarakat semuanya. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa ini masih labil. Artinya labil itu ya sewaktu-waktu bisa meledak. Mari kita bercermin di negara yang tadinya sudah turun drastis, Amerika, Juni 11.000. Dalam Juni, dalam 2 bulan, melonjak naik drastis menjadi 200.000 per hari. Ya, karena ada perilaku masyarakat yang seolah-olah menganggap COVID itu tidak ada. Kemudian kebijakan pemerintah menganggap bahwa diberikan kelonggaran-kelonggaran yang demikian rupa. Nah, ini menjadi cermin kita bersama. Nah, mengacu tadi, saya kira, saya melihat juga agak resah, jujur saja, di saat akhir weekend minggu yang kemarin sama sekarang begitu banyak mobilitas yang tinggi, liburan ke puncak begitu macet, ini menjadi perhatian kita bersama bahwa puncak macet bahkan sampai setengah hari Pak. Kami dapat laporan ada terjebak macet sampai 6 jam loh Pak. Ya, ini sangat berisiko sekali ya kalau kita menganggap bahwa kita sudah sudah tidak ada COVID, kemudian sudah merasa sangat drastis penurunannya, kemudian kita AB, mobilitas kita tinggi, kita bisa terancam kembali. Karena sudah ada kasus, sudah sebagai pembanding, cermin kita negara lain, Amerika. Waspadalah teman-teman. Jadi saya kira ini kita harus menjadi lebih hati-hati lagi bahwa protokol kesehatan menjadi harga yang tidak bisa ditawar kembali. Terus kita menggunakan, apalagi Presiden sudah mewanti-wanti kita bahwa kemungkinan kita untuk hidup berdampingan dengan COVID dalam jangka waktu yang cukup lama itu adalah keniscayaan. Artinya ya kita tetap menggunakan protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, itu menjadi kata kunci ketika kita menang melawan COVID-19. Jangan seolah-olah kita berpuas diri, kemudian kita AB, kemudian kita seolah-olah bebas bergerak. Amerika kasusnya, liburan musim panas kemarin menjadi cermin kita bersama. Masyarakat keluar semuanya, akhirnya sekarang apa? Di sana kesulitan memberi pelayanan kesehatan. Oksigen juga mulai langka. Banyak yang sudah gugur, saudara-saudara kita rakyat di Amerika. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. 1,5 bulan yang lalu loh ya, hampir 2 bulan yang lalu loh ya, kita mengalami suatu kesehatan yang sangat mencekam. Nah, ini adalah ada 2 hal ya yang kita lakukan. Yang pertama adalah tetap kita perilaku sehari-hari harus kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua tetap program vaksinasi harus menjadi kita gelurakan, kita bumikan. Tanpa itu hanya sebatas vaksinasi, tetapi kalau protokol kesehatan kita lupakan, kemudian seolah-olah COVID tidak ada, liburan kemana-mana, berjam-jam, bahkan setengah hari macet, lonceng, bahaya, mengancam kita. Ya, ini artinya tanda bahwa bisa saja 2 pekan atau 1 bulan ke depan akan ada tren peningkatan ya, Pak Rahmat? Ya, itu tadi aku bilang bahwa tren kita ini menurun labil. Dimanapun dunia pun masih labil kok, sewaktu-waktu bisa terjadi ledakan kembali. Dan itu udah ada kasus, Amerika, Jepang, Israel, Malaysia, Inggris. Itu kan fakta-fakta yang tadinya turun drastis, naik kembali. Jadi saya kira sampai kapan ya kita memang harus lebih bersabar kembali. Saya kira pemerintah sudah bagus ya memberikan pelonggaran-pelonggaran, tetapi jangan kebablasan masyarakat begitu loh. Kita harus situasi memang sulit, tetapi kita tetap harus ngikutin perintah dari pemerintah. Kalau memang dibuka ya buka dengan cara yang ketat gitu loh. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dengan rakyat. Jangan menganggap itu bahwa seolah-olah kita dibuka pintu lebar-lebarnya untuk berlibur ke mall. Sekarang ini mall dibuka bukan untuk liburan,
bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk keperluan yang memang benar untuk dibeli. Ketika kita pergi ke suatu daerah, ya memang ketika kita memang ada alasan untuk pergi, bukan berarti kita untuk jalan-jalan. Saat ini belum waktunya kita untuk merayakan, apalagi menganggap COVID sudah tidak ada. Sangat berisiko dan sangat rentan. Itu tugasnya Pak Suko Widodo di tim pakar perubahan perilaku di Satgas COVID-19 Pusat. Pak Suko, masyarakat kita itu lupa. Kalau lupa kan nggak mungkin Pak ya, karena kita di posisi yang masih sama dan tidak boleh lupa kalau soal ancaman kesehatan. Masyarakat kita kenapa Pak Suko? Apa nggak peduli? Jangan-jangan Pak Suko? Iya, saya merespon Pak Rahmat, saya kira bagus ya. Kita harus menerapkan kehati-hatian, karena kalau nggak sejumlah epidemiolog itu juga memprediksi kalau kita longgar, kita akan terkena risiko. Belajar dari berbagai negara, misalnya bagaimana Singapura yang sangat ketat, Australia kemudian sangat ketat sekali. Saya kira memang ini dilema. Satu sisi memang kita tidak ingin risiko learning loss di sekolah-sekolah, karena 1,5 tahun itu kan menjadi bodoh anak-anak, tanda kutip ya, ketika pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi yang menjadi soal bagaimana kemudian ketika PPN ini dilakukan. Maka menurut saya adalah beban kurikulum yang diajarkan di sekolah tentu harus juga disesuaikan dengan kondisi kekinian, khususnya materi terhadap perilaku sehat. Dia harus menjadi bagian utama di dalam proses pembelajaran. Dia menjadi syarat utama sebelum itu dilakukan, baik di dalam itu pengajaran maupun infrastruktur yang disediakan. Sekolah harus menyediakan fasilitas contoh memadai, aturan bermain misalnya, atau salah satu contoh usulan saya adalah sementara tidak disediakan kantin, anak-anak membawa bekal dari rumah dimakan sendiri. Nah, ini harus disosialisasikan awal, dan kita butuh kerjasama. Ini juga peluang bagi masyarakat Indonesia untuk beradaptasi baru dengan kondisi ini. Jadi bareng-bareng. Nah, persoalannya jangan sampai kemudian keleluasaan ini kemudian mungkin tempat lain. Sekolah sudah ketat, tetapi mungkin interaksi yang di luar, misalnya wisata misalnya gitu ya Pak ya? Iya, wisata seperti kata Pak Rahmat tadi bagus saya kira. Kemudian habis sekolah anak-anak harus pulang misalnya, tidak boleh ke kafe atau apa dan sebagainya. Itu kan dia harus menjadi pengetahuan si anak, dan para guru juga harus, itu menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan berperilaku itu gitu. Tentu di samping fasilitas cuci tangan, masker, dan semua divaksin tadi, Mas. Ya, kalau kita melihat ya, mall ada struktur pengawasan, sekolah punya struktur pengawasan, tapi area publik kan tidak punya struktur pengawasan, Pak. Apakah ini saatnya untuk membuka area publik? Apa sebaiknya di hold saja dulu, Pak Suko? Ya, menurut saya gini, Mas. Selain kita ini harus ada kekebalan individu, ada kekebalan komunitas. Nah, inilah tanggung jawab pemerintah daerah khususnya, karena di Jawa Timur jumlah kan masih ada yang PPKM level 3, masih ada yang 4, risikonya tinggi. Nah, ini kan saya teliti itu kayaknya memang lolos ya. Jadi pengawasan itu relatif tidak ada sama sekali. Jadi taruhlah misalnya permakluman terhadap orang punya hajat ya, mereka tradisi, mereka menyiapkan, menentang, tapi mereka kadang-kadang tidak kuat menahan untuk tidak mengundang orang. Nah, ini kan petugas pengawasan harus tentu ketat lah. Kalau mengandalkan satgas yang sebagian besar dari pemerintah tidak kuat, maka pemerintah daerah harus melibatkan publik. Jadi pelibatan publik menjadi bagian dari pengawasan, pengelolaan, penjagaan kesehatan itu penting. Katakanlah daerah Anda akan selamat kalau Anda tokoh-tokohnya juga terlibat dalam rumusan itu. Kalau tidak, kita akan akan lost goal istilahnya. Lost goal ya, sudah bablas gitu ya Pak supaya. Ya. Jadi harus tetap prosedur protap kesehatan dengan pengawasan yang memadai harus dilakukan. Pak Rahmat, betul tidak? Poin pentingnya adalah kesadaran masyarakat, membangun rasa sadar masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan yang harus terus dijalankan seperti dengan harapan Pak Presiden. Iya, perubahan perilaku menjadi salah satu
kunci dalam pengendalian COVID-19. Di samping vaksinasi, kemudian persiapan dan infrastruktur rumah sakit, tetapi perubahan perilaku itu kan tidak semudah yang kita bayangkan ya, tidak semudah membalikkan tangan. Namanya perubahan perilaku kan butuh proses. Tapi karena perubahan perilaku itu kita dipaksa, saat ini memang kita perubahan perilaku kan berproses ya, tapi kan kita harus berubah dengan dalam waktu yang jangka pendek. Ya kita maklumi. Tetapi saya kira bahwa kata kunci pengendalian COVID-19 itu ya perilaku masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah. Saya kira pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri dengan aturan protokol 1, 2, 3, 4. Ternyata kolaborasi perilaku dengan saat ini sudah cukup bagus. Tetapi ketika ini sedikit dilonggarkan, kemudian menganggap masyarakat seolah-olah tidak ada COVID, kemudian COVID sudah turun begitu drastis, kemudian masyarakat sudah bosan keluar rumah, ya ini kita harus gelorakan kembali. Kita ingatkan kembali. Intinya apa Pak Rahmat? Karena keputusan melonggarkan itu kan di tangan pemerintah. Tapi kunci agar tidak merisikokan bahaya kesehatan apa? Kunci suksesnya Pak? Ya saya kira kita libatkan semua pihak ya. Karena selama ini kan tidak bisa kita langsung menyalahkan pemerintah. Tetapi kita, masyarakat. Kita mengajak semua eksponen masyarakat ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tingkat RT, RW saling mengingatkan Mas. Jadi saling menjaga. Kalau saya 2-3 hari ini ke Jawa untuk bertemu dengan masyarakat. Mereka para Pak Lurah, Kepala Desa, RT saling mengingatkan gitu. Tapi ketika yang saya agak resah ini masyarakat perkotaan Jabodetabek. Ini saya jujur resah ini ya. Karena kalau di pedesaan begitu nurut, begitu para pemuka agama, kemudian para tokoh adat, tokoh masyarakat didengarkan, kalau saling mengingatkan. Tapi kalau masyarakat perkotaan itu yang kami harus berpikir keras bagaimana untuk merubah perilaku. Bahwa kita butuh kesadaran bersama-sama untuk mengendalikan COVID-19 untuk tidak keluar dalam artian mengurangi mobilitas tinggi. Karena akhir pekan ini benar-benar sangat meresahkan. Jadi saya kira kita butuh kolaborasi, ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan semuanya. Dan kemudian juga kita tidak perlu saling mencari salah kalau soal begini nih. Yang penting pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, kemudian masyarakat saling diingatkan semuanya, sehingga ini yang akan cukup efektif. Ya, seminggu yang lalu kita melihat sebuah adegan Pak ini viral di media sosial, pejabat-pejabat di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur asik berkaraoke Pak. Kami juga pengen karaoke Pak, tapi pejabat juga sebaiknya kan menghindari karaoke kan. Masyarakat aja nggak boleh karaoke Pak. Ya begini, karena kalau kasus ini kan saya belum lihat secara langsung ya, jadi saya nggak bisa komentar. Tetapi saya setuju bahwa masyarakat dimohon seperti itu, tentu saya kira pejabat publik atau siapapun yang mendapatkan yang diikuti oleh masyarakat, saya kira juga harus memberikan contoh. Saya kira harus kerjasama Mas Asrofi ya pemerintah pusatnya, pejabat publiknya, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya, ya ayo bersama-sama bergandengan tangan. Ini belum selesai dan masih jauh dari selesai. Masih sulit untuk kita katakan ini mau akan berakhir. Nggak tahu. Yang saat ini yang kita bisa adalah kita kendalikan seminimal mungkin. Sambil ngikutin perkembangan. Artinya ya gas and rem tadi itu. Ketika pemerintah melakukan melihat situasi yang agak lonjak, kita rem mendadak. Tapi begitu situasi cukup seperti ini, kita berikan kelonggaran-kelonggaran. Tetapi jangan kebablasan. Dibuka pintu untuk diberikan satu kelonggaran penyesuaian, tapi masyarakat harus benar-benar menahan diri gitu loh. Silakan beraktivitas untuk ekonomi, pasar, tapi dengan cara-cara yang screening yang sangat ketat dalam rangka untuk melindungi kita. Tanpa itu sulit Mas. Ya Pak Suko, krisis contoh ya. Ya Pak Suko Widodo, ini krisis contoh nampaknya ketika masyarakat diminta untuk ngerem, tapi contoh di atas ada beberapa oknum yang kebablasan Pak Suko, losdol tadi kata Pak Suko. Ya pasti kita berharap tidak diulang lagi. Tapi ada 3 pola Masanya ketika perubahan perilaku itu orang itu ada 3 tipologi. Pertama, orang menerima karena rasional. Karena dia tahu risikonya, dia tahu pengetahuan terhadap COVID dan risikonya. Nah itu bisa makanya dari awal saya bilang itu harus jadi kurikulum khusus ya, mungkin 2-3 pertemuan kelas harus diajarkan di kelas itu. Jadi COVID dari mana, risikonya apa dan sebagainya anak sekolah, sehingga mereka juga akan menjadi penyuluh bagi teman-teman peer group-nya maupun keluarga. Yang kedua, orang akan taat protokol kesehatan karena peniruan, identifikasi. Kalau pimpinannya tidak, dia akan tidak. Itu yang Anda sebut tadi. Yang ketiga adalah koersif, di mana kita akan memperlakukan
regulasi yang kemudian memberikan punishment terhadap mereka yang melanggar itu gitu loh. Nah ini yang saya kira ketika hal itu harus dirumuskan dengan baik bagi masyarakat, karena kalau ini dibiarkan ini belum aman, karena sekarang belum ada satupun orang yang menemukan obat pasti terhadap COVID itu, vaksin juga belum tuntas gitu loh. Jadi nanti kalau kita dipertarungkan di dalam interaksi yang itu sebenarnya berisiko terhadap penyebaran COVID, maka akan terjadi kasus-kasus terulang seperti India yang di akhir Agustus lalu ketika mereka melihat festival panen, nah mereka lupa diri, landai baru sekarang meledak lagi. Jadi saya kira memang media termasuk Binta dan semuanya terus bekerja sama dengan pemerintah. Ya, ingatkan kembali masyarakat gitu ya Pak Suko. Ya, harus terus dan tidak hentinya untuk melakukan peringatan-peringatan kepada publik. Termasuk kami sajikan data juga nih. Kalau tadi Nusa Tenggara Timur, kali ini di Maluku Utara Pak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara terjaring razia protokol kesehatan ketika asik nongki-nongki di kafe. Kepala Dinas itu adalah pelaksana harian, Ketua Satgas di tingkat provinsi. Pak Suko, gimana Pak Suko? Ya kalau simpelnya memang harus efek jerak, kalau aturan kepegawaiannya kan diingatkan. Tapi dalam suatu ekstrim ya seperti kata KPK, siapa yang korupsi dihukum seumur hidup, ya sekali-kali memang harus ada punishment yang keras, misalnya dipecat atau apalah sama-sama. Dengan begitu ada sanksi yang kemudian menjadi rujukan bagi semua orang gitu. Ini kan situasi yang diskresi menurut saya. Kalau terus dikasih maklum-maklum kasus NTT semacam itu, saya kira rakyat tidak percaya nanti, kan itu ketidakpercayaan itu berisiko terhadap sikap-sikap masyarakat juga. Saya ambil kutipan pernyataan Pak Suko ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, yang disampaikan Pak Suko soal trust tadi penting. Artinya bagaimana contoh dari atas ke bawah itu sangat penting kan Pak Rahmat? Ya begini, sebelum ke situ saya setuju dengan Pak Suko ya, bahwa kita terus gelurakan soal masalah penyuluhan, edukasi, sosialisasi, ya dari atas ke bawah, dari tengah ke bawah, artinya dari tokoh-tokoh masyarakat ke bawah, dan masyarakat internal juga saling mengingatkan. Saya setuju sekali bahwa karena ini adalah perang, ketika ada sesuatu contoh yang memang yang bertanggung jawab Panglima Perang di daerah dalam rangka untuk pengendalian COVID-19 tidak memberi contoh, saya kira itu harus ada punishment. Kalau tidak, resikonya tentu adalah kita akan mengalami kendala-kendala di lapangan, rasa trust kepada pemerintah. Karena kita harus saling trust ya, pemerintah percaya kepada masyarakat, masyarakat juga harus trust kepada pemerintah. Jadi saling bareng-bareng. Tetapi kalau ada bolongnya, ada lubangnya di tengah, saya kira akan menjadi kendala kita. Tetapi ini menjadi pelajaran berharga ya, karena ini menjadi social sensitivity, menjadi salah satu pengawasan kita bersama-sama. Ya ayo, sesuatu yang memang salah harus kita tegakkan gitu loh. Jadi ibarat pacaran tapi nggak saling percaya gitu Pak Rahmat ya? Iya, tidak boleh seperti ini. Harus dibangun saling rasa kepercayaan. Rasa kepercayaan itu ketika ada yang salah harus diluruskan. Kalau ada pemaafan, pembenaran, atau pembiaran, saya kira juga masyarakat juga akan bertanya-tanya. Nah inilah salah satu yang harus kita bangun rasa kepercayaan dari pusat ke daerah, daerah ke pusat, masyarakat ke daerah ke pusat, maupun masyarakat kepada pemerintah. Tanpa itu, tanpa trust, saling menjelekkan, kemudian mereka pemerintah daerah atau tokoh yang lain boleh kok kita tidak. Nah, itu harus kita harus ubah. Mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Ya, perbaikan kasus ini kan sebagai rahmat di negara kita Pak ya. Artinya negara lain sedang mengalami masalah yang tidak enak, tapi kita justru malah alami tren menghijau. Apa yang dilakukan agar memastikan tren hijau ini tidak kembali menjadi kuning, oranye, apalagi merah, Pak Rahmat? Perlu sering kita ingatkan bahwa jangan pernah merasa negara yang sudah berhasil mengendalikan tanda petik ya, contohnya Amerika, itu kita gelurakan kepada seluruh masyarakat dan menjadi cermin kepada kita semua bahwa tidak ada yang saat ini negara manapun yang berhasil mengendalikan COVID-19. Bahkan ketika sudah landai kemudian bisa meledak, kemudian rakyatnya kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, itu adalah menjadi cermin kita. Artinya apa? Bahwa angka-angka saat ini masih sangat labil, sewaktu-waktu bisa meledak. Untuk itu tidak lain dan tak bukan, saya kira harus hukumnya adalah protokol kesehatan, ikutin taat perintah kepada negara, dan negara pemimpin dari manapun, pemerintah pusat, daerah, kemudian menengah, provinsi, harus saling memberikan satu edukasi dan contoh yang baik.
Saya kira Tapi pembatasan ini sampai kapan Pak Rahmat? Kapan kita bisa membuka gerbang perbatasan negara kita? Kapan masyarakat bisa beraktivitas ekonomi dengan tanpa batasan dan sebagainya? Sampai kapan Pak Rahmat? Ini pertanyaan penting dari masyarakat yang susah Pak Rahmat. pertanyaan itu sama dengan ketika seluruh dunia, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Tidak ada yang bisa menjawab. Saya kira pemerintah sudah sangat baik ya memberikan level 4, 3, 2 gitu ya. Ketika 4 bagus 2, 3 bagus 2. Ya itu yang kita jalankan. Sampai benar-benar kita belum bisa kendalikan PPKM tetap kita gunakan. Karena belum ada negara manapun di dunia belum bisa mengendalikan COVID-19. Dan tidak ada jaminan yang bisa, belum ada berita yang mengendalikan dengan baik dan benar. Saya kira level ini tetap kita pertahankan. Artinya ketika daerah itu kasusnya tinggi harus level 4. Kalau bergotong royong bersama-sama turunkan level 3. Ada level 3 kan pelonggaran, penyesuaian kan diberikan. Itulah ekonomi bisa tetap jalan, tapi dengan penyesuaian dengan screening yang ketat, itu tetap kita gunakan. Bukan berarti sampai kapan, itu tetap kita gunakan sampai bahwa COVID itu benar-benar bisa kendalikan. Kalau tidak, kita masih belum tahu sampai kapan. Makanya ada sejumlah negara Pak Rahmat yang saat ini berencana untuk membuka pintu penerbangannya di dunia, termasuk tetangga kita, Singapura, karena merasa mau hidup berdampingan dengan COVID-19. Mungkin tidak Pak Rahmat kalau kita melakukan itu. Saya sampaikan bahwa kita tidak akan mungkin menutup penerbangan dengan negara lain. Saya kira dengan cara yang screening yang ketat, kemudian ikutin aturan pemerintah dari asing masuk ke sini ya harus memenuhi prosedur-prosedur ya. Bahwa isolasi mandiri dari 7 hari, 10 hari sampai 14 hari tergantung dari negaranya itu menjadi salah satu kata kunci. Kita tidak akan mungkin menutup selamanya dengan negara lain. Hidup harus berjalan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden betul. Kita akan terus berdampingan dengan menyiapkan mental untuk hidup berdampingan dengan COVID. Dengan cara apa? Yaitu tadi level 4, 3, 2, 1. Kemudian dengan negara lain kita juga buka. Tidak masalah saya kira. Tetapi dengan screening ketat. Tidak mungkin kita akan menutup dengan dunia luar. Karena kita juga tergantung masyarakat asing dengan bahan-bahan impor juga begitu tinggi. Termasuk obat 90% dari impor loh Mas Asrofi. Yeah. Jadi kita juga harus realistis, hidup berdampingan dengan cara protokol kesehatan, vaksinasi. Saya kira itu yang harus kita kata kuncinya untuk pengendalian. Ya, saya akan bacakan satu informasi untuk Pak Suko dari Pak Hartono. Ya, Pak Hartono baru melaksanakan perjalanan dari Sukabumi, Jawa Barat. Setelah 2 bulan karena PPKM darurat dan juga level 4, setelah keluar tol Cigombong, terlihat di jalanan banyak pemotor, kemudian penumpang angkot, orang yang di pinggir jalan dan sebagainya, mayoritas tidak bermasker, tidak peduli jaga jarak. Menemukan berkali-kali satu motor dinaiki 3 atau 4 orang, dan asik tidak bermasker. Ini sangat menyedihkan. Betapa abainya warga, betapa abainya Pemda yang tidak menegakkan protokol kesehatan ke warganya. Sungguh susah semuanya dibilangin, kata Pak Hartono. Pak Suko, ini gambaran kecil loh, daerah yang mungkin susah atau nggak punya waktu atau nggak punya sumber daya atau kami nggak paham. Apa yang menyebabkan daerah kemudian seolah-olah abai, Pak Suko? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Arto memang fakta ya. Saya kemarin keliling mulai dari Pacitan sampai Surabaya. Saya juga berhenti di sebuah tempat misalnya. Saya menyaksikan bagaimana di warung misalnya mereka bercanda tanpa masker ya. Betul Pak Hartono, betul. Karena itu kan kalau mengandalkan petugas sangat tidak masuk akal ya, karena petugas sudah terbatas. Jadi makanya saya dari awal, kalau misalnya sekolah itu dimasukkan, maka kurikulum pertama adalah materi tentang menjaga prokes. Kemudian juga anak-anak siswa diberi pengetahuan agar hendaknya kalian menjadi penyuluh bagi teman-temannya maupun keluarganya. Kita butuh tentara untuk menjelaskan itu. Dan lebih dari itu, merujuk kata Pak Rahmat tadi, Pak Jokowi itu butuh jenderal lapangan sekarang ini. Jadi bukan jenderal wacana. Siapa yang memimpinnya? Orang-orang yang harus turun ke lapangan untuk tiap hari jalan dan sebagainya. Bukan orang yang karaoke tadi. Jadi kita butuh hero yang di lapangan. Jadi anak-anak yang sekarang masuk sekolah itu bisa dijadikan polisi dalam tanda kutip ke tingkat dalam rumah, Pak Suko? Menurut saya begitu, karena gini ya, kalau kadang-kadang ya kebanyakan orang Indonesia ya, kalau ada orang pakai dan orang tidak kenal misalnya dalam mall di dalam pertemuan,
orang tidak pakai, tidak berani ingatkan. Sungkan ya. Sungkan atau kadang takut misalnya. Itu saya kira anak-anak itu menjadi virus pengingat virus. Apalagi orang tua kalau diingatkan anak lebih malu loh. Ya, itulah makanya saya kira perlu diajari. Jadi anak-anak sekolah, mahasiswa itu diajari teknik komunikasi mengingatkan orang yang tidak pakai masker. Simpel saja. Dengan itu nanti akan menjadi tradisi bahwa kalau ada orang tidak pakai masker itu salah. Jadi jangan dimaklumi, harus diingatkan. Nah ini tantangannya di situ itu. Kalau kita hanya berharap hanya tulisan enggak, tapi atau spanduk atau viral enggak. Tapi kalau komunikasi tatap muka diingatkan, itu pengaruhnya pada perilaku secara teoritis. Menarik kalau disampaikan oleh Pak Suko. Pak Rahmat di Komisi 9, Komisi Kesehatan punya kolega di Komisi 10. Bisa lah disampaikan ke Komisi 10 bagaimana menjadikan anak-anak yang masuk sekolah ini menjadi duta untuk protokol kesehatan hingga tingkat keluarga. Pak Rahmat. Ya, saya kira setuju aja, tidak hanya ke pendidikan ya, semuanya kita jadikan duta, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, terlebih karena tadi soal dunia pendidikan, ya tentu dunia pendidikan masih anak-anak, kita bisa memberikan satu input terhadap pikiran anak-anak untuk ikut menjadi duta, ikut menjaga, karena yang bisa menjaga, yang menyelamatkan keluarga, ya anak-anak, ya keluarganya saling mengingatkan. Kemudian ketika anak-anak melihat itu menjadi duta, kita sampaikan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan dan memberikan peringatan kepada masyarakat yang tidak menggunakan protokol kesehatan, suatu yang sangat positif. Artinya gini, Mas Asrofi, kita butuhkan satu pelaku-pelaku pahlawan yang semua orang kita jadikan pahlawan semuanya. Artinya apa? Bahwa diri kita pribadi, masyarakat itu harus kita jadikan sebagai agen penggerak, agen perubahan perilaku masyarakat. Memang betul tidak mudah merubah perilaku, butuh proses. Saya kira paham itu. Bahkan kalau perlu itu butuh satu edukasi, butuh sosialisasi, butuh pendalaman. Nah, saya kira dalam momentum saat ini seluruh program anggaran yang negara dari pusat, daerah, provinsi itu diberikan satu sosialisasi, edukasi yang terus-menerus. Yang bisa menyelamatkan kita itu bukan pemerintah, bukan, tapi kita semuanya. Yang kita bisa selamat dari COVID itu ya masyarakat sendiri. Jadi saya kira bahwa ayo kita jadikan seluruh masyarakat itu pribadi-pribadi itu menjadi agen perubahan perilaku untuk menangkal COVID-19. Saling mengingatkan dan saling memberikan satu contoh. Tanpa itu, vaksin tidak menjamin, Mas. Vaksin di Israel, Inggris, kemudian Amerika, sudah 80%, tapi tetap bobol juga ya. Bobol juga, artinya apa? Vaksin tidak bisa menjamin karena tidak kebal. Jadi harus ada kolaborasi. Vaksin juga jalan bagus, tapi juga yang utama juga perilaku. Protokol kesehatan. Jadi itu saling kait-mengkait. Jadi saya kira apa yang disampaikan Bung Asrofi setuju sekali bahwa dunia pendidikan, anak-anak, guru menjadi agen perubahan perilaku untuk sebagai garda terdepan untuk mengingatkan masyarakat. Saya setuju sekali. Jadi orang tua akan sungkan ketika anaknya di rumah yang menegur ya, Pak Rahmat ya? Iya, karena kalau anak-anak dicekokin, dikasih input yang sangat positif, bahwa kalau tidak pakai masker itu membahayakan dan bisa mengancam jiwa, anak-anak pasti akan menerima dengan cepat itu. Karena anak-anak masih lembaran putih, diisi apapun yang positif pasti akan terima. Ketika kembali ke rumah, kemudian orang tuanya, saudaranya, kemudian neneknya nggak pakai masker, itulah salah satu kata kunci. Tapi itu tidak cukup dunia pendidikan saja, tapi harus bergandingan ya tokoh agama, tokoh adat, tokoh yang sering muncul di media, kemudian influencer, semuanya kita gelurakan merubah perilaku. Bagaimana kita ini bisa berhenti kalau perubahan perilaku. Kalau tidak ada perubahan perilaku dan menganggap enteng terhadap COVID-19, ingatlah termin Amerika Serikat yang melekat. Kalau kata Satgas, ingat pesan ibu ya, pakai maskermu, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Kata pesan ibu itu. Saya membacakan satu pesan dari Pak Harsiandi ke El Sinta melalui WA. Perhatikan soal prokes untuk seluruh masyarakat. Yang bisa mencegah itu hanya diri kita sendiri. Jadi masyarakat menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri. Pak Suko, gimana caranya untuk bisa memperbanyak agen seperti disampaikan oleh Pak Rahmat tadi? Ya, apa yang disampaikan Pak Rahmat tentu tidak semudah prakteknya di lapangan ya. Kita ngajak orang. Ngajak orang itu gak mudah. Saya ngambil analogi gini, Mas. Ada seorang tua diingatkan temannya untuk tidak merokok misalnya. Itu sebenarnya bukan main. Tapi ketika anaknya mengatakan, ya
kalau merokok aku nggak mau dicium ayah. Udah, orang Anaknya, tiba-tiba ayahnya nggak berani ngerokok ya. betul. Itu namanya disebut teori predator ya. Jadi makanya saya bilang salah satu kelemahan dalam Satgas kita adalah komunikasi publiknya yang tidak akurat. Berkali-kali saya mengingatkan bahwa kalau misalnya pakai tokoh ini, lawang tokohnya saja tidak percaya COVID kan bahaya juga. lawang yang ingatkan. Lawang tokohnya bikin acara reunian misal gitu ya. Makanya ini pendekatannya saya kira adalah rasional dan ini soal saintifik, ini soal ilmu pengetahuan. Yeah. Pelajaran berharga dari 100 tahun lalu ketika kita dahulu Spanyol itu soal saintifik, itu soal pengetahuan. Maka harus dekati dengan cara pengetahuan, bukan kekuasaan. Nah, kekuasaan hanya menjaga, tetapi kekuasaan harus menjaminkan anak-anak itu misalnya dengan memberikan otoritas, tolong Pak Dinas Pendidikan rubah kurikulum itu, target Pak Matematika dikurangi. Karena apa? Karena materinya untuk 4 kali pertemuan itu diisi dengan pengetahuan COVID. Nah, terus apa yang dilakukan anak-anak dan sebagainya. Kita menghadapi zaman yang sekarang. Jadi, menurut saya, anak-anak bisa turun ke lapangan, praktek kampanye gitu di tengah pasar, misal gitu ya, prokes. Ya, saya berharap itu karena ketika orang-orang yang mohon maaf ya, ada psikis ketika berseragam untuk mengingatkan orang di pasar itu juga sudah susah. Coba kalau anak sekolah yang mengingatkan, dia mesti malu. Betul, malu tuh orang tua mengingatkan anak kecil soalnya. Wah, kita suka anak kecil nih jatuhnya nih. Saya bersama warga dulu nih, ada bersama kami sambungan telepon Pak Teguh di Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat malam Pak Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selalu suka dengan Pak Teguh karena semangat terus. Merdeka Pak Teguh, silakan. Jadi begini Bapak-Bapak, menurut saya alangkah bagus ya kalau untuk orang dewasa yang ke jalan raya atau ke pasar yang tidak pakai masker, alangkah bagus diterapkan dikenakan denda 100.000 satu orang atau dikenakan kurungan sehari semalam. Nah, kalau cuma sekadar hukumnya nyanyi Indonesia Raya. Nanti kalau yang ketangkep banyak di penjara nanti malah berkerumun di dalam penjara Pak Teguh. Bukan dalam penjara, ini tahanan polisi. Tahanan polisi. Bukan ke penjara kan itu udah penjara. Ya. Ini tahanan polisi. Kenakan hari semalam begitu. Kalau sekadar cuma bersihkan jalan Indonesia Raya terlalu ringan menurut saya mah itu. Gak bikin cerah gitu ya? Iya, bikin cerah. Jadi rata-rata jadi masyarakat kita itu patuh pada protokol kesehatan ini. Masyarakat kita tuh nggak bisa dipakai negara lain banyak orangnya keras kepala. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya ke Pak Rahmat. Pendekatannya penjeraan atau kemudian memberikan pengertian Pak Rahmat. Yang paling efektif yang mana Pak Rahmat? Saya kira tidak bisa kita pilih. Semuanya harus jalan ya. Jadi edukasi, sosialisasi tetap jalan, preventif kita jalankan. Himbauan, edukasi, kemudian peraturan yang ketat itu juga harus kita jalankan. Termasuk ketika ada sanksi-sanksi itu juga harus kita gunakan. Semuanya harus kita simultan. Tidak bisa kita mana dulu. Karena ini tapi kan punya proporsi masing-masing Pak. Misalnya dunia usaha melanggar protokol kesehatan. Tidak mungkin kan dengan pengertian? Ya artinya kita harus proporsional ya. Kalau ketika kita dunia usaha, ya kita harus ketat. Karena kita punya power gitu loh. Pemerintah daerah pusat punya power. Tapi kalau kita bicara ke masyarakat, ya kita harus secara realistis. Kalau ada sanksi, berapa pengawas kita, berapa aparat kita, berapa satpol PP kita. Jadi memang paling kunci adalah kampanye. Meskipun saya setuju dengan Pak Suko ya bahwa perubahan perilaku itu prosesnya panjang sekali, tidak butuh pengetahuan juga gitu ya. Tetapi artinya kita simultan ya, bareng-bareng ya. Kalau yang menerapkan pemerintah bisa pasti represif dalam hal ini dari wisata tutup, kemudian yang mana tutup itu silakan jalan. Tetapi ketika ada yang dibuka silakan. Tetapi yang menjadi kata kunci ini kan masyarakat. Tapi kalau yang menjadi power pemerintah bisa memerintahkan, selesai itu. Yeah. Mau tutup. Tapi yang perilaku masyarakat ini yang menjadi kegelisahan saya loh ya. Kalau dari versi saya begitu. Jadi artinya bahwa sekarang kita kembalikan ke masyarakat deh, kepada warga masalah ya. Kita ingin selamat tidak gitu loh. Hanya sebatas liburan buat apa? Kita tidak liburan juga nggak masalah kok. Tidak ke puncak juga nggak masalah kok. Tapi kenapa itu terus meledak 2 minggu ini gitu loh. Atau nggak karaoke nggak apa-apa ya Pak ya. Karaoke bisa di rumah sendiri ya. Apalagi yang disampaikan oleh para pejabat publik yang bertanggung jawab di COVID lagi. Saya kira tidak ada pemaafan kalau soal itu.
terlepas kita juga nggak tahu prosesnya seperti Padahal apa. aplikasi handphone juga ada loh, aplikasi karaoke, bisa karaoke di rumah. Kenapa mesti karaoke bareng-bareng ya? Saya bingung tuh dengan orang zaman sekarang. Kita jumpai dulu, ada warga lagi, Pak Pirus di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat malam, Pak Pirus. Selamat malam. Ya, Pak Pirus apa Pak Petrus? Maaf. Virus. Pak Pirus, bukan P ya, tapi P ya Pak ya. Silakan Pak. Ya. Oh, Batu Virus. Oke, nggak ngerti Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya saya pengen menyampaikan aspirasi ya Pak, bahwa selama ini para ahli di Indonesia, baik pemimpin, semuanya menyampaikan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Itu bagus. Tapi kita lihat di mana Singapura menerapkan satu aturan yang ketat, tetap kebobolan. Ya, banyak negara yang menerapkan aturan seperti itu tetap kebobolan. Karena kita tidak menyentuh masalah imun sistem. Imun sistem di kita ini kaitannya dengan apa Pak? Nutrisi masyarakat. Saya heran ya, di kita banyak ya universitas bagus, UI, IPB, Erlangga, mereka punya kesehatan masyarakat. Tapi tidak ada satupun yang memberitahu, dalam menghadapi COVID, tingkatkan imun sistem dengan apa? Tidak makan junk food, jauhi dulu martabak, jauhi dulu donat, jangan makan sembarangan yang mengandung chemical atau kimia berbahaya. Nah, ini yang kita nggak dapat, dianggap memakai masker adalah solusi ajaib. Padahal apa Pak? Nggak bisa. Kita lihat sekarang ada lagi katanya varian baru MU COVID yang kebal terhadap vaksin. Mau tetap pakai 3 lapis, 4 lapis masker. Nggak bisa. Jadi kembali lagi saya pikir memperkuat apa yang sudah dipropagandakan atau dianjurkan sama pemerintah. Yuk kita sekarang para ahli yang mengerti tentang nutrisi, coba dong, jangan makan dulu mie instan, jangan dulu makan goreng-gorengan di pinggir jalan. Itu aja Pak. Jadi ini bisa memacu para ahli gizi di Indonesia kasih tahu masyarakat gitu loh Pak. Jangan imunnya habis gara-gara tubuh kita bekerja keras untuk detoksifikasi makanan racun. Baik Pak Pirus, terima kasih Pak Pirus ya, selamat malam. Soal imun, ini saya tambahkan sedikit boleh ya Pak Pirus ya. Imun tidak hanya soal nutrisi tapi juga mengelola stres. Pak Rahmat kayaknya bisa jawab soal ini Pak. Jadi, apakah penting untuk saat ini masyarakat lagi susah ekonominya Pak Rahmat? Ilmu manapun saya kira memporak-porandakan keilmuan soal COVID ini. Kurang berapa aja itu imunitas nutrisinya di Amerika, di Jepang, kemudian di Singapura, di Inggris. Itu lebih hebat lagi, tapi bisa gugur banyak itu, ribuan itu. Jadi saya kira memang karena ini penyakit baru, ya sebenarnya bagus juga apa yang disampaikan oleh penanya terakhir tadi ya. Intinya saya setuju peningkatan imunitas, tapi kan kita tidak semudah bayangkan masyarakat untuk makanan juga. Untuk masyarakat yang bawah kan juga kesulitan. Makan mie instan sudah syukur ya orang sekarang ya Pak Rahmat ya. Iya, tapi perlu saya ingatkan ya, hari ini beritanya luar biasa. Media Malaysia mengkritisi kita, tapi kita jangan berbangga dengan situasi saat ini. Perubahan perilaku yang masyarakat yang mengindahkan protokol kesehatan ya harus kehati-hatian kita gitu. Hari ini kita baca di berbagai media, kita diapresiasi Malaysia kok bisa turun, tapi justru saya dengan apresiasi itu saya agak khawatir dengan perilaku saya ini. Takutnya kita lupa ya bahwa kita pernah mengalami masalah yang buruk seperti itu. Betul Bang, betul. Jadi ya, saya bersama Pak Pardi dulu sebelum nanti kita ke Pak Suko. Pak Pardi di Karawasi, selamat malam Pak Pardi. Halo, selamat malam Pak Suko, Pak Ardi ya. Silakan Pak Pardi. Ya, ini kan saya sebagai masyarakat, saya juga pernah mengalami bagaimana, saya bukan bilang positif, karena saya nggak menakses, tapi efek kita tidak bisa mencium sesuatu itu, kita efeknya stres, dan kita merasa tidak bernapas, seperti pernapasan 2 selama 1 minggu, itu luar biasa. Dan perlu ingat, saya tidak minum suplemen apapun, saya hanya minum jahe, saya selama seminggu, saya cuma minum Energen, saya sebut merek. Nggak apa-apa Pak, sudah terlanjur soalnya Pak. Ya, karena ada satu merek yang sekarang tuh harganya jadi naik. Itu luar biasa, jadi kita ini teriak turunnya, tapi ada... Kami butuh, tapi harganya naik gitu ya Pak ya? Harganya naik dari 9.000 jadi 14.000, sampai sekarang nggak turun-turun. Aduh. Itu gimana ya? Nah, begini Pak Suko, jadi ini kan pertama, kita selalu berpatokan pada WHO. Tapi saya sebagai masyarakat kalau kita sambung-sambung ojeknya itu kok mengapa WHO aja nggak bisa apa-apa, selalu salah, selalu mengapa kita jadi panduan. Harusnya
masyarakat yang ahli, yang pandai itu punya penelitian, punya kajian tersendiri. Orang juga pakai masker. Orang apanya gubernur, orang apanya menteri. Bagaimana pasti dia prokes, tapi kenapa dia juga positif juga. Jadi ini harus jadi kajian. Ini kalau masyarakat itu bicara memang sangat kritis. Masyarakat itu, jadi kita jangan berpaku pada masker lah, ya. Di Jakarta itu saya kira nomor 1 untuk prokes. Tapi kemarin awal Juli itu sama, mau di Jakarta, di Banten, di Serang, di Jawa sana tempat kampung saya sama. Yang meninggal banyak dan horor gitu loh. Karena satu hari 2, 3 itu udah luar biasa. Jadi saya kira prokes untuk kemarin itu dapat bukan faktor utama. Itu harus dicari. Itu tugasnya para ahli. Karena kalau yang bicara orang awam nanti melenceng gitu loh. Betul. Kita tunggu para ahli nanti bikin sistem ya Pak ya. Nah ini karena apalah hantu lah apa dan sebagainya gitu orang awam. Jadi ahli ini selama setahun tidak ada akademisi, tidak ada ahli yang menyimpulkan, yang mengoreksi jumlah kematian di Indonesia ya sampai saya belum pernah dengar. Yeah. Yang dikubur di Pondok Rangon itu berapa yang positif COVID, berapa yang revisi yang ternyata tidak COVID, tidak ada. Padahal itu pertanyaan penting itu harus disampaikan pada publik. Nah, apalagi sekarang Pak Luhut bilang bahwa 10 tahun yang akan datang atau mungkin sampai selamanya kita akan COVID. Nah, ini udah masyarakat kita semakin nggak percaya Pak. Yeah. Kalau semakin nggak percaya itu udah pejabat ngomong ABC itu semakin. Makanya kami antisipasi itu Pak agar tidak ada distrust itu ya Pak Pardi. Nah, justru itu. Jadi harus ada konsisten, ada kontinuitas program, jadi tidak asal gitu. Karena beritanya juga mengagumkan, Bupati dapat fee penguburan COVID. Nah, jangan ini semakin baik. Jangan keseringan dengerin LC tadi Pak Pardi yang tahu semua. Saya memang belajar di Alcinta. Menteri ini udah lumayan lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Pardi. Selamat malam Pak Pardi. Selamat malam. Iya, kontinuitas kunci dari Pak Pardi tadi. Saya langsung tanyakan ke Pak Suko. Kontinuitas tidak sih Pak bahwa ya program-program pemerintah selama ini, bahkan WHO juga tidak jelas ya, kebijakannya berubah dalam artian itu bukan tidak jelas tapi sering berubah karena polanya berbeda juga virus saat ini. Pak Suko. Ya, belajar dari pengalaman dimanapun sebetulnya ketika seorang presiden atau bupati atau gubernur menjelaskan soal kesehatan ini, di samping kirinya ada seorang ahli, profesor di bidang kesehatan, mungkin epidemiolog. Di samping kanannya selalu ada orang yang punya otoritas terhadap ilmu itu. Nah, kita ini agak unik ya. Setiap bupati yang muncul hadir, yang sebelah kiri itu Kodim, sebelah kanannya polisi. Ini agak ini sebagai wacana ya. Yeah. Makanya tadi kan 2 pertanyaan. Agar yang disampaikan itu masyarakat tahu itu datang dari seorang epidemiolog, bukan dari polisi atau kepala militer. Iya, ini sebagai memperingatkan. Tadi 2 pertanyaan terakhir Mas Virus dan sebagainya betul itu. Jadi akademisi harusnya diberikan ruang itu hadir dalam proses-proses ini. Termasuk imunitas kekebalan tubuh itu bagus saya kira. Nah, sekarang pertanyaan untuk menyelamatkan ini, saya hanya punya 2 belas. Satu adalah kita butuh kekebalan personal dan kekebalan komunitas. Kekebalan personal ditandai dengan penyediaan gizi dan pengetahuan yang memadai. Yang kedua, kekebalan komunitas adalah pengetahuan tentang lingkungan tadi. Maka memang kehadiran saintis harus hadir dalam keputusan itu. Saya maklum karakter kita untuk melakukan tertib social good diperlukan. Padahal kita sudah punya programnya Pak di Kementerian Kesehatan namanya Germas itu. Kalau mau kita lebih sampaikan bisa lebih maksimal. Betul. Itu yang kayaknya menjadi hilang karena orang sibuk perkara kita di iuran menguburkan mayit, harakin semacam. Jadi ini menurut saya, tapi itu berita lebih seksi Mas Imak. Tapi menurut saya sekarang mari kita dekati dengan pendekatan pengetahuan. Hadirkan ilmuwan-ilmuwan untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah, dan kita bisa bergotong royong mengatasi COVID ini dengan pengetahuan yang memadai. Itulah kami merasa beruntungnya bertemu dengan Pak Suko ataupun juga Pak Rahmat yang punya hati yang lebar untuk masyarakat. Pak Rahmat, terima kasih. Tetap sehat Pak Rahmat ya. Pak Suko juga terima kasih. Salam sehat buat Pak Suko. Selamat malam. Pak Rahmat, salam. Sama-sama. Sehat semuanya. Salam sehat.